jamu ya. Mulai dengan jamu. Pagi-pagi itu harus mulai sama jamu. Ini banyak nih, ada kunyitnya, ada jahenya, semua ada di sini. See? Ini ada kunyit. Jadi seharian kemarin saya sudah jalan keliling Bandung. Jadi sudah pasti polusi banyak masuk lewat hidung. Kemudian makan juga, makan di Bandung, saya tidak tahu makanannya ada bahan-bahan yang tidak baik tidak buat tubuh kita. Makanya pagi-pagi saya bikin jamu. Jamu ini bukan kayak yang jamu gendong ya. Rasanya enak karena di sini ada oke. Ini ramuannya buat nature shape. Jadi apa namanya? Bisa bikin kita turun berat badan. Karena di sini ada pepaya, bukan pepaya buah pepayanya, tapi ada daun pepayanya. Nah, daun pepaya ini kan seratnya lumayan tinggi. Rasa memang aftertaste-nya ada sedikit agak pahit-pahit, tapi ini pakai madu, ada madunya, ada arennya, tapi semua sudah sesuai takaran. Jadi nggak manis sekali, hanya ada sedikit rasa saja. Karena setelah ini saya akan lakukan grounding sambil berjemur. Jadi saya pakai baju putih ya. Ini baju putih ini tujuannya supaya kita tidak tidak terblok, matahari itu nggak keblok. Jadi saya pakai kaos putih, jadi tembus dia matahari itu. Ya memang tidak akan banyak kita dapat karena ini masih pagi, tapi tujuannya ini pagi. Kenapa saya mau berjemur? Supaya sinar matahari itu masuk ke otot-otot saya. Dia menggerakkan mitokondria untuk pembakaran. Maka saya minum ini dulu. Oke. Cheers. Panas. Nanti siang ada jeruk. Sebelum makan siang nanti saya peras jeruk. Peras, kemudian saya makan. Saya pagi memang nggak makan, cuma karena saya seharian kemarin ada di Bandung, makanya saya minum. Oke. Kita siap-siap. Sekalian nanti ke pasar belanja tahu, tempe. Aja berjemur, kita grounding. Nanti saya jelasin kenapa penting juga untuk grounding, nyeker. Mau berjemur. Ayo naik. My wife, dia mau ikut juga. Mau grounding, nyeker.
hari ini saya mau coba bahas manfaat daripada grounding ya. Manfaat grounding atau nyeker di tanah atau di rumput atau di pasir laut lah, seperti itu ya. Nah, dari apa yang saya sudah kumpulkan, ada banyak sekali penelitian baik yang dilakukan oleh institusi, baik perorangan atau pemerhati kesehatan. Saya dapati bahwa ternyata grounding itu sangat baik ya, sangat baik, terutama nih bagi orang yang asam urat. Karena apa? Peradangan ya. Jadi kalau mau turun asam uratnya, boleh manfaatkan grounding. Ini gratis, tapi hampir tidak pernah didengung-dengungkan oleh institusi seperti WHO kah atau badan kesehatan lah yang membidangi kesehatan ya. Yang mereka banyak promosikan adalah jogging, kemudian olahraga yang lain ya, berenang, tapi hampir tidak pernah ada yang memberikan informasi tentang grounding ini atau nyeker ini. Nah, saya coba bacakan ada beberapa manfaat daripada grounding. Yang pertama itu adalah peradangan ya, inflamasi. Jadi grounding ini membantu mengurangi peradangan kronis dengan menetralkan radikal bebas. Nah, kita tahu bahwa penyebab tubuh memproduksi asam urat itu ya, 90% asam urat itu diproduksi oleh tubuh. Untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi radikal bebas. Nah, radikal bebas ini penyebabnya siapa? Penyebabnya siapa dan apa gitu ya. Penyebabnya ya diri kita sendiri. Kita makan makanan yang tinggi gula, tinggi karbo, kemudian kita makan makanan yang banyak ya racunnya. Nah, kan kita nggak tahu apakah makanan yang kita makan itu mengandung racun, pengawet dan lain-lain. Jadi, nah di sini dikatakan bahwa studi menunjukkan bahwa grounding secara signifikan menurunkan CRP, penanda inflamasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagi mereka yang suka gangguan tidur, ternyata grounding atau nyeker ini ya dapat menstabilkan ritme sirkadian ya. Kemudian hormon melatonin dan membantu tidur lebih nyenyak. Itu. Jadi penelitian menunjukkan orang yang grounding mengalami penurunan insomnia dan lebih cepat tidur. Ini saya sudah buktikan ya, sudah sangat lama saya buktikan, dan memang kalau sudah tidur lebih nyenyak, nggak ada banyak gangguan. Yang ketiga itu mengurangi stres dan meningkatkan keseimbangan hormon, apalagi untuk wanita ya, wanita. Jadi grounding menurunkan kadar kortisol, kemudian hormon stres, sehingga meningkatkan ketenangan dan keseimbangan emosional. Makanya saya bilang sangat baik untuk wanita. Yang keempat adalah meningkatkan energi dan vitalitas. Dengan menyeimbangkan muatan listrik tubuh, grounding membantu meningkatkan aliran darah dan oksigenasi jaringan sehingga tubuh terasa lebih segar. Jadi apalagi kalau kita groundingnya itu ada matahari gitu ya, itu sangat baik ya. Kemudian yang kelima adalah memperbaiki sirkulasi darah. Jadi untuk darah juga sangat baik grounding ini. Jadi kalau saya lihat sudah ada 5 ya, sudah ada 5. Grounding menurunkan kekentalan darah dan meningkatkan aliran darah mikro yang penting untuk jantung, otak dan juga metabolisme tubuh. Nah, yang keenam, meningkatkan sistem imun ya. Elektron dari bumi mendukung fungsi imun dengan mengurangi stres oksidatif dan meningkatkan respon imun alami. Ya. Kemudian yang ketujuh, mempercepat pemulihan dan penyembuhan luka. Wow. Jadi kenapa bisa begitu? Karena ternyata grounding itu membantu mempercepat regenerasi jaringan lebih cepat.
dan juga dia bisa mengurangi nyeri otot setelah olahraga. Itu makanya saya kalau selesai badminton saya main sore, kalau sampai di rumah saya masih lakukan grounding supaya otot-otot saya itu tidak nyeri ya, setelah latihan. Nah, bagaimana cara praktisnya? Nah, cara praktis untuk grounding ini adalah yang pertama, kita pilih apakah di rumah kita itu ada tanah, apakah di rumah kita itu ada rumput, atau kalau kita yang tinggal di dekat pantai itu ada pasir pantai. Nah, kita pilih yang mana yang kita suka gitu ya, dan yang available di tempat kita. Berapa lama sih? Berapa lama? Nah, saya secara pribadi menganjurkan kalau kita memang bisa dalam satu hari itu ya 2 jam ya. Tapi paling tidak 20-30 menit setiap hari. Kemudian kita berinteraksi dengan pohon ya, pohon atau tanaman secara langsung. Contohnya kita pegang ya, yang ini tapi bukan ini belum masih menyatu dengan pohonnya ya, bukan kita ambil terus kita pegang-pegang begini, enggak. Karena tujuannya apa? Karena si tanaman ini akarnya itu sudah jauh ke bawah, jauh ke dalam tanah, sehingga hubungan antara si pohon ini dengan tanah itu secara langsung dan semakin dalam semakin bagus. Oke. Atau kita tidur menggunakan alas grounding atau mat grounding, jadi matras ya. Kalau nggak salah dia seperti bed cover lah tipisnya gitu ya. Itu biasanya dicolok ke listrik, tapi hanya dicolok itu ke bagian groundingnya, karena di dalam di listrik itu ada yang 3 fase ya, 3 fase jadi cuma 1. Tapi kalau saya lihat yang rumah-rumah sekarang itu dia cuma pakai 2 fase. Rumah saya yang sekarang itu karena 3 tahun terakhir dibangunnya, jadi dia menggunakan 2 fase, jadi hampir nggak ada groundingnya. Tapi bagi yang 3 fase boleh. Atau kita duduk di taman atau berkebun ya, berkebun. Nah, berkebun itu waktu berkebun kita sering menyentuh menyentuh tanaman. Nah, tanaman itu kan seperti saya katakan tadi, itu dia terhubung dengan tanah. Nah, tapi harus ada yang kita harus perhatikan ya. Jangan sampai juga kita melakukan grounding itu di tempat yang tercemar, apalagi banyak logam berat di sana ya, logam berat, kemudian banyak herbisida atau pestisida ya. Kemudian yang harus diperhatikan juga untuk keselamatan kita harus groundingnya itu jangan dekat-dekat dengan listrik tegangan tinggi, apalagi itu berlumpur atau sangat basah. Nah, itu harus hati-hati, jauhi yang seperti itu, atau seperti di bawah tiang listrik ya, karena bisa ada listrik tegangan tinggi, kita nggak tahu ya, kita tidak tahu, tapi sebaiknya menghindar. Jadi cari, dan sebaiknya kalau kita grounding itu di bawah pohon besar, jadi nggak hanya groundingnya kita dapat kalau di pagi hari seperti saya ini kan di bawah pohon. Kenapa saya pilih di bawah pohon? Ini di pagi hari ini oksigennya sangat tinggi ya, sangat tinggi. Jadi kita juga dapat oksigen yang cukup dan bahkan sangat cukup buat kita. Jadi, nah, sebagai penutupnya adalah di sini dikatakan grounding adalah cara sederhana, gratis dan alami. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kesehatan kita secara menyeluruh. Jadi nggak hanya cuma satu yang dikejar di sana, tapi secara menyeluruh. Ini adalah bentuk koneksi langsung kita dengan ciptaan Tuhan yang memberikan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan juga environment, lingkungan. Ya. Jadi kalau kita punya waktu, kita sempatkan.
Kalau memang tidak ada, ya contohnya seperti ini. Saya banyak sekali yang bertanya, waduh, di rumah saya itu lingkungannya nggak ada lagi tanah, nggak ada rumput. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Oke, yang saya lakukan adalah saya ambil handuk, kemudian saya basahi, kemudian handuk itu saya taruh di lantai. Nah, di atas lantai itulah, kalau dia ada keramik, lantai keramik, di situ baru saya injak, ya. Tapi dalam keadaan si handuk itu lembab, ya sudah diperas lah, jadi jangan basah, nanti bisa mengakibatkan orang jatuh, licin, ya. Jadi sudah lembab saja, taruh di situ, kemudian kita injak. Nah, dengan begitu, ya, listrik yang ada di lantai itu juga bisa mengalir ke dalam tubuh kita untuk melakukan tugasnya. Jadi itu saja informasi yang saya bisa sampaikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua yang mendengarkannya, dan coba lakukan itu paling tidak 1 minggu pertama. Kita akan mendapatkan hasil yang baik, dan kita bisa merasakan apa yang akan terjadi dalam tubuh kita. Salam sehat, sampai ketemu lagi di tips-tips yang berikut.